pria yang terbuai padaku adalah penggemar setia adik perempuanku Sasha selalu meremehkannya adalah magang yang miskin sekali. Selalu memakai kemeja yang usang di pinggirannya. Makan siang diskon, tapi yang dia inginkan adalah tas model terbaru baju perhiasan selalu tiba tepat waktu di mejanya. Jadi dia menganggapnya sebagai cadangan menggantung memanfaatkan tersenyum. Kamu tidak fokus. Aku hanya sedang berpikir, bagaimana bisa aku sangat mencintaimu? Tapi hanya aku yang tahu magang ini sebenarnya adalah yang tersembunyi di lingkaran Teluk Permata Pangeran Kota Bima Sakti. Katanya, yang di dalam sana adalah Pangeran Kota Bima Sakti. Siapapun yang berhasil mendekatinya langsung akan sukses. Mas Adrian, apakah Anda puas dengan layanan malam ini? Itu pertama kalinya aku pada yang selalu sombong ini di wajah pemilik restoran top melihat sikap merendah yang begitu hina. Tepat saat aku berpikir keras bagaimana mendekatinya, Tak disangka. Sasha sendiri justru mendorongnya ke hadapanku. Mas Adrian, kamu harus mengumpulkannya kembali satu persatu, baru aku bisa melihat kesungguhanmu. Cuma seorang magang berani-beraninya mendekati atasannya, kalau bukan karena dia masih ada gunanya. Sudah kusuruh dia minggat? Seperti katak di bawah tempurung ingin memakan angsa. Karin, aku peringatkan kamu. Bahkan barang yang sudah kubuang jangan kamu berani ambil, jangan lupa. Kamu diadopsi orang tua untuk melayaniku seumur hidupmu, kau cuma jadi anjing di sampingku. Mengerti? Lautan Hartono, kamu mengajakku ke pesta kolam renang? Aku pasti datang, pasti datang. Yang di luar itu, cuma anjing peliharaan. Kamu usir dia untukku. Jangan sampai aku ketemu dia nanti. Lautan Hartono. Kamu mau apa? Pulang aja. Dia tidak akan keluar menemuimu. Aku suka kamu. Aku tidak tega melihatmu diperlakukan seperti ini. Olehnya aku sangat kasihan padamu. Kamu melakukan ini. Tidak akan menyesal? Adik, karena kamu tidak menginginkannya, maka aku tidak akan sungguh. Apa aku mencintainya? Tidak, kata cinta terlalu mewah bagiku. Pernikahan hanyalah batu loncatan pilihanku, yang kuinginkan adalah uang ganti rugi perceraian. Lalu pergi jauh. Kau sudah bangun? Ini warisan keluarga. Walaupun tidak berharga, mungkin tidak pantas untukmu. Tapi, ini sudah barang paling berharga yang kumiliki. Kejadian tadi malam, aku ingin minta maaf dengan sungguh-sungguh. Dia sedang mengujiku. Pangeran Kota Bima Sakti ini menggunakan hadiah murahan untuk menguji berapa lama karakter pendukung seperti aku bisa dimainkannya. Sayangnya Adrian, kau salah menilai orang. Aku bukan karakter pendukung. Akulah yang memimpin permainan ini. Kalau kau ingin bermain, maka aku akan temanimu bermain dengan baik. Apa kau meremehkannya? Masa sih? Ini terlalu berharga, hadiah darimu. Lebih penting dari apapun.
Tidak menganggapku miskin? Tidak. Bulan depan, aku mungkin bahkan tidak punya tempat tinggal. Kalau begitu tinggallah di sini. Aku yang menanggungmu. Aku karyawan tetap. Gajiku 2 kali lipat dari gajimu. Lagi pula, aku juga bisa kerja sampingan lainnya. Asalkan kita bisa terus bersama, hidup pasti akan membaik. Karin, kau baik sekali. Kalau saja Sasha juga sebaik ini, Sasha, perasaan haru dalam hidup ini terlalu lambat. Aku butuh kau membantuku menyalakan api besar, api yang bisa membakar diriku sampai habis sama sekali. Menyuruhmu mengusir seseorang sudah berbulan-bulan. Rumah tidak pulang, di kantor menghindariku. Kupikir kau sudah mati di luar. Aku pulang ke kontrakanku. Kau tidur sama Adrian si miskin itu. Iya, berapa lama aku menghilang, seitulah kami tidur bersama. Pantas saja si anjing peliharaanku selama setahun lebih, beberapa bulan terakhir kok sepi sekali. Ternyata ada orang yang ngotot mau jadi pengganti. Jadi teman tidur Karin, kau memang hebat ya, bahkan sampah yang kubuang kau pungut juga dengan semangat. Aku nggak sabar saat Sasha tahu si miskin dan anjing peliharaannya adalah pangeran kota Teluk Permata yang dia impikan untuk didekati. Ekspresinya bakal seperti apa? Kau ketawa apa, dasar kurang ajar, ku beritahu. Bahkan barang yang kubuang, kau juga nggak boleh pungut. Ayah ibu sudah bilang, jodohmu adalah si tua pincang di ujung desa, mas kawinmu adalah uang sekolahku di kelas sosialita top. Mengorbankan tubuhku untuk membuka jalan karirmu, Sasha. Dengarkan baik-baik. Bahkan dewa turun ke bumi, aku nggak akan nikah. Aku cinta Adrian. Di hidup ini, aku cuma mau nikah sama dia. Kau berani melawan, kau berani memukulku. Aku panggil ayah ibu sekarang, lihat mereka nanti menghajar dasar tulang murahan. Ayah, ibu cepat datang ke Teluk Permata. Karin sudah gila. Dia berani mukul aku demi lelaki hidangan lari dari rumah lagi. Cepat datang bunuh si tak tahu malu. Adrian, semoga sandiwara ini bisa membuatku benar-benar masuk ke hatimu. Mas Adrian, coba lihat, aku bawakan sesuatu yang bagus untukmu. Bapak, Ibu, kenapa kalian datang ke sini? Dasar anak kurang ajar. Sekarang sudah berani melawan ya. Bukan cuma berani memukul adikmu, berani juga kabur dari rumah. Ayo ikut aku pulang. Aku tidak akan ikut kalian pulang. Apa bagusnya si miskin ini? Lihatlah rumah seperti apa yang kalian tinggali ini. Bahkan lebih buruk dari kandang anjing. Rin, dengarkan kata ibu. Ikut ibu pulang. Ibu tidak akan mencelakaimu. Rin, bagaimana kalau kamu ikut orang tuamu pulang saja? Ikut aku hanya akan menderita seumur hidup. Bahkan makan nasi aking pun aku rela. Adrian, aku mencintaimu. Meskipun kamu tidak punya apa-apa, aku akan tetap menemanimu. Di hidup ini aku sudah memilihmu. Karin, dengar baik-baik. Mas kawin di sana 200.000 rupiah sudah aku terima. Hari ini harus ikut aku pulang. Ngomong panjang lebar apa lagi? Hari ini dibawa paksa pun harus pulang. Berdiri. Kamu Berani mendorong aku? Akan kubunuh kau. Karin, lepaskan aku. Aku nggak tega lihat kamu dipukul. Dasar pasangan mesum tak tahu malu. Hari ini aku pasti habisi kalian.
Rin, kamu mau apa? Jangan nekat. Kalian kan mau jual wajahku buat dapat uang? Kalau kalian nggak pergi sekarang, aku bakal coret-coret wajahku. Jangan. Kita pergi, mending kita pergi saja. Kalau wajahnya sampai rusak, nggak akan ada harganya lagi. Dasar anak kurang ajar, tunggu saja. Aku punya banyak cara buat bikin kamu balik dengan patuh. Ayo pergi. Kamu terluka. Sayang sekali, aku sudah jaga baik-baik tapi tetap saja rusak karena ulahku. Rin, terima kasih. Ini hadiah ulang tahun terbaik yang pernah aku terima. Masih ada lagi. Waktu itu aku lihat kamu meliriknya, langsung ku belikan untukmu. Jam ini harganya lebih dari 50.000. Dapat uang dari mana sebanyak itu? Aku sudah habisin semua tabunganku selama ini. Terus bayar sewa rumahmu gimana? Uang nggak penting. Yang penting kamu suka. Selama itu yang kamu suka, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menghadiahkannya padamu. Dulu, di mata Adrian hanya ada nafsu. Tapi hari ini, aku lihat ada rasa terharu, ada rasa sayang, dan rasa ingin memiliki. Aku tahu jarakku untuk masuk ke keluarga Adrian semakin dekat selangkah. Tuan muda, Anda tahu dia cuma pura-pura. Dia mendekati Anda cuma demi uang Anda. Kenapa masih diizinkan tinggal di samping Anda? Dia sudah tahu dari dulu kalau aku cuma pura-pura. Terus kenapa dia mau terus-terusan ikut permainanku? Dia sudah terbuai dalam mimpi bahwa aku akan bersamanya. Perlu diakhiri? Jangan buru-buru. Tunggu sampai dia benar-benar yakin sudah menguasaimu, baru kita buang, baru seru. Ternyata, taktik yang kupikir cerdas itu di mata mereka cuma seperti badut lucu. Sasha, kakakmu ini pikirannya nggak jujur. Mas Adrian, dari kecil dia suka merebut barang-barangku, baju, sepatu, sampai orang yang dicintai. Bantuin aku menghajarnya dong, aku pengen dia jadi bahan tertawaan. Asal Sasha senang, apapun akan kulakukan. Sasha, cepat turun. Dia bangun jam 5 pagi untuk bikin sarapan sehat untuk lambung ini. Aku bawakan untukmu. Sasha, uang sewa yang dia transfer ke aku. Bukannya kamu lagi ngidam tas itu? Ambil buat beli. Sasha, si bodoh ini habisin tabungan bertahun-tahun buat beliin aku jam tangan. Besok akan kujual, uangnya buat kamu. Aku pikir orang tua keluarga Jiang nggak mungkin begitu aja melepas aku. Tahu kebenarannya? Masih bisa lanjut main sandiwara? Karin tenang, jangan sampai usaha kita sia-sia di saat seperti ini. Ya. Awalnya aku mendekatimu dengan niat tidak tulus. Tapi Adrian, di antara semua kepura-puraan itu, aku sendiri sudah terperdaya. Dia sedang ragu-ragu. Asalkan dia ragu, akan ada kesempatan. Pernahkah kamu melihat wanita pemikat yang mempertaruhkan seluruh hartanya hanya untuk sesuatu yang kamu lihat sekilas? Dan wanita pemikat mana lagi yang akan saat kamu dalam bahaya menyelamatkanmu tanpa memikirkan keselamatan dirinya? Rin, Selamat ulang tahun. kenapa aku tidak ingin melihat mata ini menangis? Benar. Pasti karena matanya mirip Sasha.
Adrian, asalkan kamu tidak menyuruhku pergi, ya berarti kamu sudah kalah. Tuan muda, ayah berkata, B, siapa yang pertama hamil dengan anak keluarga Zhou, dialah yang menjadi istri muda. Adrian, apa kamu benar-benar tidak merasakannya? Hatiku berdebar untukmu, bukan karena uang, tapi karena kamu. Aku tahu, kamu tidak percaya apa yang kukatakan sekarang. Tapi waktu akan membuktikannya. Tubuhmu lebih jujur daripada mulutmu. Adrian, akui saja. Kamu sebenarnya tidak membenciku. Karin, seharusnya aku sudah menyuruhmu pergi. Tapi tubuhmu sangat cocok denganku. Kalau begitu jangan usir aku. Biarkan aku tetap di sisimu. Hanya ini yang bisa kuberikan. Cintaku adalah untuk Sasha. Cinta? Cintamu berharga berapa? Yang kuinginkan adalah menginjak-injakmu untuk menuju jalan sukses. Aku mengerti, biarkan aku menemanimu. Besok adalah ulang tahun Sasha. Aku ingin kamu pergi bersamaku. Aku ingin dia tahu bahwa kita sekarang tidak ada hubungannya. Baik, Sasha itu polos. Dia tidak tahu identitasku. Jangan sampai kamu menakut-nakutinya. sesuai dengan keinginanku. Bapak Adrian, Karin ini terhadap Bapak. benar-benar setia mati-matian ya. Padahal tahu Bapak hanya punya Nona Sasha di hati. Masih saja ngikutin Bapak kayak anjing peliharaan. Beberapa bulan ini menyajikan teh dan air, sangat perhatian sampai ke detail. Kami sampai bengong melihatnya. Cewek ini sepertinya benar-benar suka sama Bapak dari lubuk hati. Bapak tidak takut nanti susah buat lepas? Cewek macam begini, dikasih duit dikit aja udah bisa diusir. Sedikit uang, Adrian, kamu meremehkanku sekali. Yang ku mau adalah kamu dengan sukarela menyerahkan segalanya padaku. Jujur aja Bapak Adrian, Karin itu jauh lebih cantik daripada Sasha. Bapak tidak ada sedikit pun tertarik? Jangan bandingkan cewek macam ini dengan Sasha. Sasha adalah matahari di langit. Dia cuma mainan buat menghilangkan rasa kesepianku. Hari Sasha menyelamatkanku, dia pakai gaun putih. Cantiknya bikin orang gak bisa berpaling. Meski aku tidak melihat jelas wajahnya. Tapi dengar ada yang memanggil Sasha. Sejak saat itu, aku tahu. Seumur hidupku hanya dia. Karin, sebenarnya orang miskin kayak Adrian, aku benar-benar meremehkan. Tapi karena kamu suka, ya sudah pasti aku akan rebut. Sasha, kesini. Mas Adrian, hubungan kamu sama kakak sekarang ini sebenarnya apa sih? Aku punya hubungan apa sama dia? Kamu tidak percaya? Tanya saja sama dia. Cuman ngomong doang nggak seru. Kak, asal kakak habiskan semua minuman di meja ini, aku akan percaya kalian tidak punya hubungan. Sasha suruh kamu minum. Baik, aku minum.
Karin, dari kecil sampai besar, kamu selalu lebih hebat dari aku. Kemampuan, pengetahuan, bahkan wajah ini lebih cantik dari aku. Tak disangka, sekarang malah mau rebut pria yang sama sekali tidak kusukai. Pada akhirnya aku yang menang. Sasha, kamu mungkin tidak menyangka, yang kuinginkan bukanlah belas kasihannya, melainkan rasa bersalahnya, yang semakin menumpuk. Mas Adrian, Kak, aku cuma suruh kamu minum beberapa gelas aja. Apa perlu sampai lempar gelas ke aku? Minta maaf. Mas Adrian, jangan salahin kakak ya. Aku nggak apa-apa. Maaf, Kamu kayak gini, nggak tulus. Aku mau kamu berlutut di atas ini. Sampai besok jam segini. Lutut, lutut. Jangan lama-lama, mulai. Lutut, lutut. apa aku harus berlutut? Mas Adrian, aku kayak gini. Apa terlalu nggak ngerti diri? Tapi, kalau kakak nggak berlutut, aku takut dia balas dendam ke aku. Lakukan seperti kata Sasha. Ayo pergi, aku antar kamu ke rumah sakit. Uangnya sudah ditransfer. Kamu melakukan dengan baik, Sasha. Sudah percaya kalau kita nggak ada hubungan apa-apa. Syukurlah. Sakit? Sakit. Tapi aku nggak mau kamu susah. Karin, apa kamu benar-benar mencintaiku sampai segitunya? Tentu saja. Semua yang kamu lakukan, semuanya aku lihat. Tapi aku tidak mencintaimu. Seminggu lagi aku akan melamarnya secara resmi. Nanti, jangan hubungi aku lagi. Baik. Karin, aku jelas-jelas mencintai Sasha. Kenapa aku bisa begitu? Tergila-gila pada tubuhmu. Hari ini aku akan menyatakan perasaanku pada Kartika. Aku tahu, dia tidak suka harta. Tapi di mataku, dia pantas mendapatkan yang terbaik. Lautan. Kartika, aku sudah susah payah membujukmu datang ke lelang ini. Jangan kecewakan aku. Lautan. Aku tidak berharap dapat air mata samudra. Tapi, kalung galaksi bintang itu, bisakah kamu belikan untukku? Mengingat semalam kamu begitu bersemangat, aku kasih saja. Tapi, aku dengar kabar akhir-akhir ini kamu dekat sekali dengan si miskin sialan itu. Lautan, jangan asal bicara. Dia itu cuma seorang anjing penjilat yang tidak tahu diri. Aku sama sekali tidak punya perasaan padanya. Sepertinya suara Kartika. Di hatiku, hanya ada kamu.
pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Siapa rupanya? Ternyata si anjing penjilat miskin yang disebut-sebut oleh Kartika itu. Bagaimana mungkin tempat seperti ini bisa kamu masuki? Mampukah kamu membeli sehelai karpet di dalam sini? Siapa dia? Kenapa si miskin ini ada di sini? Sudahlah, yang penting tenangkan lautan dulu, Banyu Samudra. Kamu menguntitku, sudah lama aku bilang padamu, kita tidak mungkin bersatu. Jangan ganggu aku lagi. Kalau tidak, pacar saya akan salah paham. Pacar? Dikejar begitu lama, pernah pegang tangannya nggak? Kamu tahu nggak, di ranjang, dia banyak sekali gayanya. Berani memukulku? Kamu tahu nggak siapa ayahku? Ayahku adalah Gunung Hartono dari Properti Samudra. Kamu tunggu. Saya hanya perlu satu telepon, bisa membuatmu mati tanpa jejak. Bapak Adrian, apa yang terjadi? Properti Samudra, Gunung Hartono. Pulang dan tanya ayahmu, tahun lalu siapa yang mengizinkannya? Proyek daerah baru pesisir, dan siapa lagi mencekik kelompok Properti Samudra kamu? Secara formal perkenalkan. Nama saya Adrian. Adrian dari keluarga Samudra di Teluk Permata. Kamu adalah Pangeran Kota Bima Sakti, Adrian. Selesai. Semua selesai. Adrian, yang berkuasa itu, Pangeran Kota Bima Sakti. Mas Adrian, hal ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Mas Adrian, dengarkan saya menjelaskan. Sasha, Kamu masih bodoh seperti babi seperti biasa. Tidak sia-sia saya mengatur pertunjukan ini. Karin, kamu perempuan jalang ini. Kamu sudah tahu Adrian adalah Pangeran Kota Bima Sakti, benar kan? kamu baru tahu sekarang. Apakah agak terlalu terlambat? Jalang, makanya kamu mau tidur dengan dia, makanya kamu posting di media sosial, membimbing saya ke rumah lelang, aku akan membunuhmu. Ada hal lain lagi, sudah larut malam. Kita masih ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Aku beritahu kamu, Adrian mencintai saya. Asalkan saya datang ke depan dia, sedikit menangis, menggunakan sedikit trik, dia pasti akan kembali ke saya. Oh, benar. Semoga berhasil. Halo. Menangis menggunakan trik kecil. Sasha, kamu masih begitu naif. Kamu pikir aku akan memberi kamu kesempatan ini sekarang? Di tangan saya adalah yang sebenarnya. Kartu utama. Adrian, aku buatkan sup penghilang mabuk. Minumlah sedikit. Karin, katakan padaku. Kenapa? Kenapa Sasha bisa berubah menjadi seperti itu? Sasha yang kuingat, dia bukan seperti ini. Dulu dia sangat membenci orang kaya. Bagaimana bisa berubah jadi suka pamer dan materialistis begini? Tuan muda, kalau nona muda Sasha tahu keluarga Zhou dari Teluk Permata mengincarnya, pasti dia senang sampai tidak bisa tidur. Sasha, aku benar-benar menyukaimu. Asal kamu mau, rumah, mobil, semua bisa kuberikan. Tolong jaga sikapmu. Sudah kubilang, aku paling benci orang yang mengukur cinta dengan uang. Pulanglah.
kita akan menemani di sisinya. Dengan identitas yang berbeda. Katakan padaku. Katakan padaku. Itu cuma citra yang dia buat saja. Citra seorang gadis yang tidak silau oleh harta, bunga putih yang murni dan polos. Mas Adrian, masalah itu benar-benar kesalahpahaman. Aku tahu, kamu tidak akan percaya lagi padaku. Aku lebih baik mati saja. Tapi sebelum mati, aku ingin mendengar suaramu sekali lagi. Aku hamil. Anakmu. Karin, bahkan kamu juga memaksaku? Kenapa kamu juga jadi seperti ini? Adrian, kamu salah paham. Aku sudah pesan tiket pesawat untuk besok. Anak ini akan kugugurkan. Hubungan kita mulai hari ini bukankah sudah berakhir? Aku cuma berpikir, seharusnya ku beritahumu. Lagi pula, seorang anak seharusnya tidak hadir tanpa harapan akan kehadiran seorang ayah. Bukan begitu? Karin, kenapa kamu begitu bodoh? Aku mencintaimu, tapi aku tidak ingin mengikatmu. Pergilah cari Sasha. Dia lebih membutuhkanmu. Aku sedang bertaruh. Karin, aku akan menikahimu. Aku akan memberikan sebuah rumah untuk anak kita. Tapi aku tidak akan mencintaimu. Banyu Samudra, cukup dengan menikahiku. Soal cinta atau tidak, siapa yang peduli? Yang kuinginkan hanyalah tiket masuk ke puncak piramida. Karin, Sasha udah jelasin ke aku. Waktu itu, Bapak Wijaya sengaja nyuruh dia nemenin Lautan Hartono. Biar kerjasamanya lancar. Aku udah tahu, Sasha. Dia bukan orang kayak gitu. Luka di pergelangan tangannya lumayan parah. Katanya dokter, dia harus istirahat total. Buat sementara, dia belum bisa ngurus diri sendiri. Gimana kalau dia nginep di kamar tamu beberapa hari? Nanti pas keadaannya udah membaik, baru dia pindah. Boleh nggak? Kalau kakak nggak setuju ya udah, soalnya kalian juga mau nikah. Boleh. Adrian, aku nurut aja. Dia sampai segitunya cinta sama aku. Bahkan rela bantu aku jagain orang yang aku cintai. Oke, 3 hari lagi pernikahan kita tetap jalan. Aku janji sama kamu. Aku pasti ngadain pernikahan yang paling meriah dan bikin orang iri. Mas Adrian, tolong bantuin aku bawa koper ke kamar ya. Oke. Kakak, kamu pikir menang karena dia mau nikah sama kamu? Salah besar. Waktu dia lihat darah keluar dari pergelangan tanganku, suaranya aja gemetar karena panik.
Matanya merah, langsung peluk aku sambil bilang, Sasha, aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Yang dia cintai cuma aku. Selama aku masih jadi istrinya yang sah, kamu akan tetap jadi selingkuhan. Kamu pikir aku bakal biarin kamu masuk ke keluarganya dengan mudah? Mau apa lagi? Sasha, Kakak, kalau kakak nggak mau aku tinggal di sini, langsung bilang aja ke aku. Ngapain di depan setuju, tapi di belakang Mas Adrian nggak kelihatan. Kamu malah ngatain aku kayak gini. Karin, Kamu ngapain? Aku nggak ngapa-ngapain. Minggir. Sasha, aku anterin kamu ke rumah sakit. Sayang, tahan dulu ya. Sebentar lagi kita bisa pergi dari sini. Minumnya pelan-pelan ya. Masih panas? Kakak datang. Mas Adrian, meski kata dokter pergelangan tanganku terluka parah, tapi kamu jangan salahkan kakak ya. Aku percaya dia pasti tidak sengaja. Sudah terluka separah ini, masih memikirkan orang lain. Tapi aku melihatnya dengan mataku sendiri. Hal ini adalah salahmu. Minta maaf. Sudah kubilang, aku tidak. Minta maaf. Keluarga Adrian tidak suka wanita yang pencemburu. Kalau mau jadi bagian dari keluarga Adrian, harus lebih paham diri. Maaf. Mas Adrian, aku punya satu permintaan kecil. Boleh tidak, kakak menyerahkan pernikahannya untukku, cuman sehari saja. Biarkan aku menjadi pengantinmu, meski cuman untuk berfoto, hanya formalitas, aku sudah sangat puas. Jangan main-main. Sasha, hal lain boleh saja, hanya ini yang tidak. Aku sudah berjanji pada Karin, akan menikah dengannya. Cuma sehari, meski hanya sehari secara formal. Mas Adrian, aku cuman terlalu iri. Harusnya akulah yang menjadi istrimu, hanya karena sebuah kesalahpahaman. Hari itu, aku melihatmu di dalam mobil. Baik. Aku setuju menyerahkan pernikahanku untukmu. Adrian, aku juga penasaran saat kau tahu cinta pertama yang selama ini kau cari-cari adalah palsu, apa yang akan kau lakukan? Dia begitu saja. Menyetujuinya, Adrian. Ini cuma sebuah upacara. Apa yang kau sesali? Karin sangat mencintaimu. Dia tidak akan lari. Meski pernikahan secara formal diberikan pada Sasha, tapi secara hukum, kita sudah suami istri. Ini surat nikahnya. Aku sudah minta asistenku untuk mempercepat prosesnya. Aku mengerti. Karin. Sudah kukatakan, selain mencintaimu, apapun bisa kuberikan padamu. Saham perusahaan, semua aset likuid atas namaku, sudah kukirim ke rekeningmu. Saat hari pernikahan tiba, semuanya akan segera berlaku. Bajingan, sombong apa? Semua yang kau dapatkan pasti akan jadi milikku. Dia sangat mencintaiku. Meski tanpa pesta pernikahan. Hanya dengan selembar surat nikah, dia pasti akan merasa sangat bahagia. Tinggal 2 hari lagi, bisa pergi dari sini. Tolong pesankan 1 tiket untuk keluar dari Teluk Permata 2 hari lagi. Kakak, meskipun di sertifikat pernikahan tertulis namamu, lalu apa? Orang yang dicintai Adrian selalu aku. Kamu masih begitu naif, hanya anak-anak yang akan peduli dengan cinta atau tidak.
Kakak, alasanmu ini membuatmu terlihat sangat menyedihkan. Dia tidak mencintaimu. Dia hari ini bisa membuatmu menyerahkan posisi pernikahan padaku. Besok bisa membuatmu menyerahkan gelar Nyonya Adrian padaku. Kalau begitu cobalah. Sudah hampir waktunya persiapannya bagaimana? Mas Adrian, gaun ini terlalu berat, tanganku tidak kuat, sepatu ini susah dipakai, lagi pula kakak juga sedang santai. Bisakah dia membantuku? Karin bantu Sasha. Aku saja. Biarkan dia yang melakukannya. Karin, ada apa? Membuatmu tersinggung. Kalau bukan karena kamu cedera pergelangan tangan, Sasha juga tidak akan memburuk, mana mungkin ada hari ini. Lagi pula akan pergi berpura-pura sayang sekali lagi. Mas Adrian, sakit-sakit sekali, aku tahu. Merebut upacara hari ini adalah kesalahanku, tapi aku hanya ingin mewujudkan mimpi. Kakak, bagaimana dia bisa begitu jahat? Karin, kamu pengertian dan lembut serta perhatian. Terus-menerus bilang tidak ingin menyusahkanku. Semua itu kamu pura-pura kan? Aku menikahimu memberikanmu status. Bukankah sudah kukatakan padamu, aku tidak akan pernah mencintaimu. Jangan lagi menggunakan cara yang hina ini untuk menarik perhatianku. Aku hanya akan semakin membencimu. Pergi. Kamu tinggal di sini. Berintrospeksi sampai pernikahan selesai. Adrian, sudah waktunya kita mengucapkan selamat tinggal. Sudah. Tolong siapkan untuk dimuat ke mobil. Kita berangkat ke bandara jam 1. Sekarang, persilakan mempelai pria memakaikan cincin pernikahan kepada mempelai wanita. Ini jelas-jelas adalah adegan yang sudah kubayangkan ribuan kali. Tapi kenapa di hatiku terasa seperti ada yang hilang? Mas Adrian, kenapa kamu melamun? Cepat pasangkan padaku. Adrian, akhirnya aku menikah denganmu. Bagaimana bisa aku mengira Sasha adalah Karin? Pasti karena aku terlalu lewat belakangan ini. Selanjutnya persilakan mempelai pria mencium mempelai wanita. Cium. Ibu, semua barang sudah dimuat ke mobil. Siap berangkat kapan saja. Ayo pergi. Kenapa aku merasa Karin akan meninggalkanku selamanya? Tunggu. Bawa Karin ke sini. Baik, Tuan Muda. Mas Adrian, sudah saat-saat seperti ini. Kenapa kamu memanggil Kak Karin? Aku ingin dia melihat siapa sebenarnya yang kucintai. Biar dia tahu kalau menyakitimu akan berakhir seperti apa. Di hati Mas Adrian ternyata hanya aku. Tuan Muda, Nyonya Muda menghilang. Apa katamu? Nyonya Muda menghilang. Maksudmu menghilang? Tidak ada siapa-siapa di ruang rias. Kami sudah mencari di seluruh area hotel. Tidak ada jejak Nyonya Muda. Selain itu, Selain itu, kami menemukan atas nama Nyonya Muda telah memesan tiket pesawat untuk meninggalkan Teluk Permata sore ini. Mas Adrian, ini hanyalah taktik kakak untuk menarik perhatianmu saja. Kakak begitu mencintaimu, mana mungkin dia akan pergi diam-diam? Masuk akal.
Karin begitu mencintaiku, pasti karena upacara diganti orang, jadi dia ngambek ingin memaksaku menyerah saja. Pada akhirnya, aku yang salah padanya dalam hal ini. Tapi tidak apa-apa. Nanti di belakang, ku bujuk dia sedikit, dia pasti akan memaafkanku. Mas Adrian, bagaimana kalau kamu tetap pergi mencari kakak saja? Meskipun ini adalah upacara yang sangat kuidamkan, aku juga tidak apa-apa. Aku tidak ingin karena aku, kamu, dan kakak jadi salah paham. Tidak perlu. Dia hanya jadi besar kepala setelah urusan pernikahan selesai. Hari ini biarkan dia merenung dulu, supaya dia tahu posisinya di mana. Hari ini siapapun tidak boleh mencari Karin. Sedangkan kamu, jadilah pengantin yang baik. Mas Adrian, kamu baik sekali. Karin, pada akhirnya kamu tidak bisa merebutnya dariku. Adrian, hadiah pernikahan yang kukirimkan untukmu seharusnya sudah kamu terima, ya? Semoga kamu suka. Turun-temurun dari keluarga, meskipun tidak berharga, mungkin tidak pantas untukmu, tapi ini sudah barang paling berharga yang kumiliki. Adrian, hubungan kita yang dibangun dari kebohongan ini, sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Mari kita persilakan mempelai pria untuk mencium mempelai wanita yang cantik. Cium, cium. Matikan, cepat matikan. Siapa yang memutarnya? Cepat matikan itu. Tolong aku. Sialan, baru keluar rumah langsung nemuin pemandangan kayak gini. Kartika Lestari, ada orang terluka. Kamu baik-baik saja. Tahan ya, aku sudah panggilkan ambulans. Kartika Lestari, cepat bantu aku. Kamu memang tidak ada kerjaan. Aku nggak mau tangan nona cantik ini jadi kotor. Kartika Lestari. Matikan, cepat matikan. Siapa yang putar? Cepat matikan itu. Ini bagaimana? Kartika Lestari. Kamu bilang kamu yang selamatkan aku. Kamu yang keluarkan aku dari mobil. Kamu yang jagain aku. Nunggu ambulans datang. Ini bagaimana? Ini bagaimana? Bukan, Kak Banyu. Dengarkan penjelasanku. Video ini palsu. Ini hasil editan. Iya. Ini Senja Lestari yang jebak aku. Dia tahu di hatimu yang selalu kau cintai adalah aku. Dia cemburu padaku. Dia nggak bisa rebut lalu pakai cara licik seperti ini, memalsukan bukti. Dari kecil dia suka merebut barang-barangku. Sekarang bahkan jasa menyelamatkanku pun mau direbut. Kartika Lestari, sampai sekarang kamu masih bohong padaku. Yang selamatkan aku adalah Senja Lestari. Yang tinggalkan aku adalah kamu. Sekarang yang bohongi aku tetap kamu. Mas Adrian, aku yang menyelamatkanmu. Video ini palsu, hasil editan. Bohong. Kalau begitu tunjukkan padaku bukti-buktinya. Tuan Muda, tim teknis sudah melakukan pemeriksaan mendadak. Video rekaman CCTV ini sumbernya jelas, timestamp-nya lancar, tidak ada jejak pengeditan atau rekayasa sama sekali. Pantas saja. Saat kejadian pandanganku kabur. Aku sama sekali tidak bisa melihat wajah orangnya. Di kepalaku hanya muncul namamu. Sasha. Ternyata Rin yang memanggil namamu. Sasha. Makanya kamu, bajingan ini, dapat kesempatan. Mas Adrian, meskipun bukan aku yang menyelamatkanmu, tapi aku benar-benar mencintaimu. Karin, si bajingan itulah penipunya. Dari awal dia mendekatimu sudah penuh tipu daya. Dia sudah tahu dari dulu kamu adalah putra keluarga Zhou. Setiap langkahnya mendekatimu hanya untuk uang keluarga Zhou. Dia tidak pernah mencintaimu. Hanya aku yang padamu memberikan cinta tanpa syarat. Sasha.
Kata-kata ini sudah berapa banyak pria yang kau katakan? Lautan Hartono. Kenapa kau ada di sini? Karena ada yang menyuruhku datang. Sasha akan menikah dengan Banyu Samudra. Bajingan ini membuat keluarga Shu bermusuhan dengan keluarga Zhou. Bisnis kami merosot tajam. Dia malah ingin masuk keluarga Zhou dengan tenang menjadi nyonya muda kaya raya. Mimpi. Sasha, keluarga Jiang mengangkatku selama bertahun-tahun hanya untuk jadi kantong darahmu. Utang karena memperlakukanmu seperti budak ini sekarang saatnya kita hitung. Bapak Adrian, masih ingat aku? Nona muda Sasha yang suci dan tak bersalah ini. Kau sudah menghancurkanku sedemikian rupa. Kau pikir ini sudah selesai? Apa yang kau inginkan? Jangan. Jangan. Dia mengancam Tuan Muda Adrian dengan dalih telah menyelamatkan nyawanya. Agar menyerahkan pernikahan padanya. Tak disangka, dalih penyelamatan nyawa itu palsu. Sekarang cintanya pun juga palsu. Kabarnya, Nyonya Muda mencurahkan seluruh cintanya pada Tuan Muda Adrian. Tapi, akhirnya posisinya direbut oleh wanita ini. Kali ini, Tuan Muda Adrian sungguh bersalah pada tunangannya. Mas Adrian, foto-foto itu semua palsu. Aku benar-benar mencintaimu. Bapak Adrian, wanita ini, dia hanya cinta uang. Dia tak pernah mencintai siapapun. Ingatkah Anda saat Anda di bawah apartemennya, kehujanan salju semalaman? Saat itu, dia buru-buru mengusirmu, hanya untuk memakai bikini di pesta kolam renangku dan menggoda orang. Tuan Muda Adrian, aku masih punya videonya. Mau lihat? Diam kau. Dia bohong, Mas Adrian. Semua yang dia katakan itu bohong. Jangan percaya dia. Wanita ini berkeliaran di antara berbagai pria berpura-pura jadi bunga putih yang polos. Menipu uang, menipu perasaan. Begitu tahu Anda adalah Tuan Muda Adrian, langsung putus denganku. Lalu mendekati Anda yang berstatus tinggi. Diam kau. Mas Adrian, kasih aku kesempatan lagi. Aku akan jelaskan. Foto-foto itu, kata-kata itu, semua itu fitnah. Aku sampai tega menyiksa Rin hanya demi bajingan sepertimu. Agar kau percaya tidak ada hubungan antara kami, aku suruh dia minum. Aku paksa dia berlutut di atas pecahan kaca. Aku bahkan suruh dia berlutut, memakaikan sepatu untukmu. Agar kau senang, aku suruh dia menyerahkan pernikahannya padamu. Aku juga menguncinya di ruang rias. Menguncinya di ruang rias pernikahan kami. Mas Adrian, aku tahu salah. Kasih aku kesempatan lagi ya. Rin. Mas Adrian, jangan. Aku tahu salah. Aku benar-benar tahu salah. Kumohon, lihatlah aku. Aku benar-benar mencintaimu. Mas Adrian. Rin. Rin. Rin! Tuan Kevin, apakah Nyonya Karin benar-benar pergi? Soalnya, kita baru saja menemukan dia memesan tiket untuk jam 2 siang untuk terbang dari Teluk Permata. Bahkan kau juga menipuku? Tidak mungkin. Rin sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia meninggalkanku? Dia sudah menunggu pernikahan ini begitu lama. Kalau dia tahu aku sekarang tidak menikahi Sasha lagi, betapa senangnya dia. Tuan Kevin. Ya. Dia pasti marah. Dia marah karena aku memberikan pernikahan itu kepada orang lain. Aku benar-benar tahu salahku, Rin. Rin. Tuan Kevin di dalam dan luar hotel sudah kami cari. Benar-benar tidak ada siapa-siapa. Rin. Aku benar-benar tahu salahku. Aku tidak akan pernah lagi menghiraukan Sasha. Kumohon pulanglah ya. Aku bersumpah. Aku pasti akan menjagamu. Menjaga anak kita. Bukankah kau selalu ingin menikah denganku? Baik. Aku akan mengadakan pernikahan terbesar untukmu. Aku akan membuat semua orang tahu. Membuat mereka semua tahu kau adalah istriku. Rin.
kau pulang ya. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Tidak mungkin. Rin tidak pernah tidak mengangkat teleponku. Bahkan jika dia marah, dia tidak akan begitu. Mengapa? Rin, aku tidak akan pernah lagi menghiraukan Sasha. Kumohon pulanglah ya. Tuan Kevin, Nyonya Karin meninggalkan untukmu sesuatu. Apa itu? Apakah surat cinta atau surat perceraian? Rin sangat mencintaiku. Dia sangat ingin menikah denganku. Bagaimana mungkin bercerai? Tidak mungkin. Karin mencintaiku sepenuh hati. Bagaimana mungkin dia mau bercerai? Bagaimana mungkin dia meninggalkanku? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Tuan muda, bukankah Nyonya muda ya sudah memesan tiket jam 2? Kalau kita bergegas ke sana sekarang, mungkin masih bisa mengejar. Siapkan mobil. Baik. Aroma di mobil kok berubah? Sebelumnya pengharum di mobil ini selalu dibuat sendiri oleh Nyonya muda. Tapi seminggu sebelum pernikahan, Nyonya tidak pernah mengirimkannya lagi. Gas lebih cepat. Ya. Dia tidak akan meninggalkanku. Dia pasti sedang mengujiku. Dia pasti ada di bandara, menungguku dengan patut untuk menjemputnya pulang. Ya. Cepat, lebih cepat lagi. Karin. Rin. 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 Siapa kamu? Lepaskan aku. Tuan muda. Carikan. Harus menemukan Karin. Tuan muda tidak ditemukan. Nyonya muda mungkin sudah naik pesawat, tapi informasi tujuan disembunyikan dengan cara khusus. Catatan maskapai penerbangan dienkripsi. Kami tidak bisa menemukan informasi apapun. Cara khusus. Karin. Lebih berdaya daripada yang kuduga. Kerahkan semua sumber daya. Tambahkan 3 kali lipat personel. Geledah menyeluruh di dalam negeri. Semua saluran gabungan di luar negeri, mulai secara bersamaan. Hidup harus bertemu orangnya. Mati harus melihat jasadnya. Baik. Ayo pergi. Rin. Bahkan jika kamu lari ke ujung dunia, gali tanah sedalam-dalamnya, aku juga akan menemukanmu. Bapak Kevin, sudah 20 tahun Bapak mencari, sudah memeriksa semua orang bernama Shumu, tapi Nona Shumu yang sebenarnya masih hilang tanpa jejak. Sudah 20 tahun, mungkin dia sudah... Aku bisa merasakan. Dia masih hidup. Tapi Bapak Kevin, minggu depan akan diadakan KTT Bisnis Global. Sebagai orang terkaya di dunia, Bapak harus... Membatalkan. Tidak ada yang lebih penting darinya. Baik. Rin. Apakah kamu menyalahkanku? Menyalahkanku karena pulang terlalu terlambat. Jadi kamu menghukumku dengan cara seperti ini, membuatku tidak bisa menemukanmu lagi. Benarkah? Kita pernah bertemu di mana ya?
Pak, cara merayu seperti ini sudah ketinggalan zaman yang lebih penting. Saya sudah hamil tidak terlalu nyaman. Maaf, saya terlalu lancang. Ia juga bagaimana mungkin bisa ditemukan dengan mudah. Hati-hati. Terima kasih. Ini pulpen yang kuberikan untuk Rin. Tulisan di atasnya adalah yang kuukir satu persatu. Rin, aku dan Rin tumbuh besar bersama, aku akan membawanya pergi. Tuan muda Kevin Anda ditinggalkan oleh ibu angkat saat berusia 3 tahun, kami menghabiskan waktu 5 tahun. Baru bisa menemukan Anda. Sekarang almarhum Tuan Gu tiba-tiba meninggal. Keluarga sedang dalam kekacauan. Anda kembali sendiri pun sulit bertahan, membawanya bersama Anda tidak bisa melindunginya. Aku tidak mau, aku tetap akan membawa Rin pergi. Tuan muda Kevin, aku berjanji padamu, setelah Anda memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri, kami akan segera menjemput Nona Shu. Bagaimana? Rin, ini adalah peninggalan ibuku untukku, satu-satunya peninggalan, aku mengukir namamu. Tunggulah aku kembali ke keluargaku berdiri tegak, pasti akan menjemputmu. Pasti. Mas Kevin, aku menunggumu. Ayo pergi. Rin. Mas Kevin, Mas Kevin, Mas Kevin. Rin, akhirnya aku menemukanmu. Tunggu. Kamu? Permisi, apakah pulpen ini milikmu? Iya, milikku. Pulpen ini sangat penting bagiku. Terima kasih ya. Dia benar-benar Karin. Karin sudah menikah. Entah dia baik-baik saja atau tidak sekarang kedatanganku, apakah akan mengganggu kehidupannya sekarang? Pak. Maaf ya, tanganku sepertinya tidak bisa digerakkan. Kalau begitu ikut aku saja. Aku antar kamu ke rumah sakit. Bagaimanapun juga setidaknya tinggal di dekat Karin dulu. Pak, rumah sakit sudah didatangi. Sekarang kamu mengikutiku sampai depan rumah. Sebenarnya kamu mau apa sih? Aku tinggal di sini. Maaf ya, aku salah paham. Kamu siapa? Tengah malam begini nggak tidur, nekat apa di sini? 10 juta. Rumahnya ku beli. Aduh, lihatlah, saya lihat soal ini saya. Kok saya bisa berdiri di rumah Bapak? Silakan masuk, silakan masuk. $10 juta. 10 juta. Bapak Direktur sudah jelas. Setelah Nona Shu diadopsi ke Teluk Permata, namanya diganti menjadi Karin.
Tapi mantan suamimu memperlakukannya dengan buruk. Berkali-kali mempermalukannya demi adik tirinya bahkan memintanya menyerahkan pernikahannya untuk adik tirinya. Karena itu, Nona Shu meninggalkan Teluk Permata. Ini semua karena aku Karin baru sampai menderita sebanyak ini. Nona Karin belakangan ini di pusat kota membeli sebuah toko bunga, sepertinya sebentar lagi akan dibuka. Jangan bocorkan identitasku, aku mau kerja serabutan di toko bunga itu. Bapak direktur Anda adalah orang terkaya, ini keterlaluan sekali. Kalau begitu setidaknya biarkan saya atur beberapa orang untuk melindungi keselamatan Anda. Karin, aku perlu tahu dengan jelas perasaanmu baru bisa mengakui dirimu. Tidak boleh karena keinginan pribadiku mengganggumu. Apa ini? Tuan Muda, Berani-beraninya kalian menyajikan ini untukku? Tuan Muda, ampunilah. Dulu, sarapan selalu dibuat oleh Nyonya Muda yang bangun beberapa jam lebih awal. Kami benar-benar tidak bisa membuat rasa yang sama. Banyak orang tidak berguna. Pergi. Tuan Muda. Tuan Muda, ada petunjuk tentang keberadaan Nyonya Muda di Kota Selatan. Kota Selatan? Siapkan mobil ke Kota Selatan. Baik. Maksudmu karena lukamu belum sembuh, sekarang kamu sulit cari kerja? Saya bisa kerja tanpa gaji, asal ada tempat tinggal dan makanan. Lihat, kamu sedang hamil, pasti butuh bantuan untuk mengangkut bunga dan urusan lain. Saya juga murah, kita sama-sama diuntungkan. Siapa yang menyuruhku melukai tangannya? Baiklah, tinggallah dulu. Baik. Kalau begitu, kenali dulu bahan-bahan bunga ini. Bunga-bunga ini harus dikelompokkan berdasarkan warnanya dan kesegarannya. Sudahlah, mungkin dalam beberapa hari setelah merasakan susahnya, dia akan pergi sendiri. Tuan Muda, wilayah Kota Selatan jauh lebih luas dari yang kita bayangkan. Lokasi pastinya masih dalam penyelidikan. Kalau begitu, selidiki. Periksa setiap daerah dan jalan. Bahkan jika harus membalik Kota Selatan, kalian harus menemukannya. Dasar bodoh. Sedang dipotong, harus dipotong miring. Sudutnya harus pas. Lihat, seperti ini. Itu aku. Itu pertama kalinya aku menggenggam tangan Senja. Hei. Dasar bisu. Kasih pulpennya, dengar nggak? Jangan-jangan dia idiot. Pergi sana. Kalian jangan ganggu dia. Atau aku yang berurusan dengan kalian. Kamu baik-baik saja. Kamu baru datang ya. Jangan takut. Aku besar di sini. Aku yang akan jaga kamu. Siapa yang berani sentuh kamu, aku bakal lawan dia mati-matian. Kupikir aku bisa menggenggam tangan ini seumur hidup. Seumur hidup, tak disangka aku kehilangan dia. Kenapa kamu terus-terusan lihat wajahku? Ada apa di wajahku? Kamu mirip sekali dengan seseorang yang dulu ku kenal. Tunggu sebentar, taruh yang merah muda itu di atas. Mawar merah muda lebih cantik. Tidak, taruh yang oranye di atas. Yang oranye lebih cocok dengan keseluruhan. Ingat, ambil yang di sana, tanaman hijau itu keluarkan. Semprotkan air lagi padanya. Apakah terkena cipratan? Jangan digosok. Aku akan meniupnya untukmu.
Halo. Halo? Selamat datang. Anda ingin melihat bunga apa? Katanya mawar di toko ini sangat bagus. Saya ingin membelinya untuk melamar pacar saya. Okelah. Anda benar-benar punya selera yang bagus. Setiap bunga di sini semua dirawat oleh nyonya pemilik toko kami yang dipilih dengan teliti sendiri. Untuk melamar, dijamin berhasil. Orang ini lumayan pandai berbisnis. Lihat bos, kalian bertiga seperti keluarga sangat hangat dan bahagia. Bunga ini pasti membawa keberuntungan. Kami bukan begitu. Anda benar-benar pandai berbicara. Mari, saya beri Anda 2 bunga lagi. Semoga lamaran Anda berhasil, semoga bahagia selamanya. Baik, terima kasih. Kenapa kamu tidak menjelaskan padanya? Itu nyonya, saya akan mengantar bunga. Rin, kamu masih cantik seperti dulu. Nanti kalau sudah besar ingin buka toko bunga bersama Mas Kevin dan menanam mawar kesukaanku di sana penuh dengan mawar kesukaanku. Yang ini tumbuhnya paling bagus untuk Mas Kevin, dia pasti suka. Rin, cantik sekali. Hati-hati. Lain kali, biar aku yang lakukan pekerjaan berbahaya ini, biar aku saja. Terima kasih. Kok demamnya setinggi ini? Cari dokter terbaik di kota selatan, suruh dia datang segera. Karin, kamu masih sama seperti waktu kecil. Selalu tidak bisa menjaga diri dengan baik. Karin, jangan tunggu lagi orang yang tidak pernah menoleh ke belakang itu. Biarkan aku yang menjagamu mulai sekarang. Tidak peduli anak ini milik siapa. Aku akan menganggapnya sebagai anakku sendiri. Bagaimana perasaanmu? Sudah membaik? Kamu demam tinggi. Sudah kupanggilkan dokter. Tenang, pakai metode penurunan panas fisik tidak akan memengaruhi anak. Tidak tahu kunci pintu rumahmu, jadi terpaksa ku bawa ke tempatku dulu, ke tempatku. Terima kasih. Kamu suka bunga mawar? Orang yang sangat penting bagiku suka. Cuma tidak tahu dia masih suka mawar sekarang. Atau mungkin sudah punya bunga lain yang lebih disukai. Atau mungkin ada bunga lain yang lebih disukai. Maaf. Coba cicip. Ternyata begini rasanya diperhatikan orang. Kenapa tidak enak rasanya? Aku masak ulang. Enak sekali. Karin, waktu di bandara itu pulpen itu penting banget buat kamu. Iya, punyaku pulpen ini sangat penting bagiku. Lihatnya kamu buru-buru banget. Soalnya,
Orang yang ngasih pulpen itu sangat penting buat aku. Sangat penting. Dikasih suamimu? Bukan dari seorang teman yang sudah lama tidak ketemu. Kalau gitu, suamimu itu orangnya seperti apa? Dia baik ke kamu masih sayang dia. Oh no, maaf ya. Aku cuma penasaran aja, kalau nggak mau cerita juga nggak apa-apa. Aku nggak sayang dia dari awal, kami cuma saling memanfaatkan. Jadi anak ini hanya milikku sendiri. Dia nggak sayang suaminya, dia nggak sayang pria itu. Itu artinya aku masih ada kesempatan? Karin, lihat ini. Kamu Mas Kevin? Aku balik nyari kamu, direktur bilang kamu diadopsi. Aku nyari kamu selama 20 tahun, Karin. Setiap kali aku tutup mata, aku selalu mikir, Karinku ada di mana ya? Hidupnya baik-baik aja nggak? Mas Kevin, Kupikir aku nggak akan ketemu kamu lagi. Karin, aku nggak akan kehilangan kamu lagi. Tolong siapkan 1 cincin. Aku mau lamar Karin. Karin, sampai kapan kamu mau bersembunyi? Tuan muda sudah ketemu. Nyonya muda membuka toko bunga di pusat kota selatan. Membuka toko bunga. Kota selatan, ayo pergi. Mas Kevin sedang apa sampai senang sekali? Rin, aku mau tunjukkan sesuatu padamu. Rin, aku sudah terlalu lama terlambat sekarang. Aku datang untuk menepati janjiku. Kita melewatkan masa kecil bersama. Melewatkan masa muda kita. Jadi, sejak saat kita bertemu kembali, aku sudah bersumpah, aku akan menggunakan setiap menit dari sisa hidupku, setiap detiknya, untuk menebus semua waktu yang terlewatkan. Karin, apakah kamu mau memberikan kesempatan ini padaku? Aku mau. Karin, kamu tidak boleh menerimanya. Karin, jangan terima tawarannya. Dia tidak menggugurkan bayinya. Di dalam hatinya, dia masih mencintaiku. Semua yang dia lakukan hanya menunggu aku yang mengalah. Sudah kuduga, Karin mencintaiku sepenuh jiwa. Dia tidak tega meninggalkanku. Kamu mau apa di sini? Pulang bersamaku. Aku tidak akan pulang bersamamu. Karin, aku tahu, kamu hanya karena masalah upacara pernikahan sebelumnya yang sedang marah-marah padaku. Aku akui. Dulu, memberikan upacara itu kepada Sasha adalah kekuranganku. Tapi pada dasarnya, kamulah yang tidak sengaja melukainya. Kalau tidak, aku juga tidak akan, untuk menebus kesalahan padanya, memberikan upacara itu kepadanya. Kamu... Adrian, apa maksudmu? Menurutmu ini salahku? Kamu bahkan tidak mau menyelidiki, langsung menghukumku. Sudahlah, hal-hal yang sudah lewat jangan dibahas lagi.
Upacara sudah dibatalkan. Beberapa bulan ini, aku mencarimu di dalam dan luar negeri. Cukup tulus, kan? Pulang bersamaku. Jangan biarkan orang luar menertawakan keluarga Adrian. Aku tidak akan pulang bersamamu. Karin, aku sudah berusaha sampai segini. Kamu masih mau apa lagi? Baik. Bukankah dulu kamu selalu ingin punya keluarga? Pulang bersamaku. Pulang bersamaku, aku akan mengadakan pernikahan termegah untukmu. Bahkan jika kamu ingin bintang di langit, aku akan ambilkan untukmu. Aku tidak butuh itu. Sudahlah. Jangan manja lagi. Pulang bersamaku. Jangan sentuh aku jijik. Lepaskan dia. Dia bilang jangan sentuh dia. Tidak mengerti kata-kata? Seorang tukang kebun penjaga pintu. Berani ikut campur urusan kami? Dia adalah kekasihku. Dia adalah kekasihku. Pin, kamu benar-benar menyetujuinya? Karin, acting berlebihan jadi terlihat palsu. Kamu pikir dengan mencari gigolo kelas Terry untuk main sandiwara cinta bersamamu, aku akan percaya? Aku tidak sedang berakting. Kami benar-benar sudah bersama. Baik. Masih ngotot, ya? Ayo aku tanya kamu, dia bayar kamu berapa untuk temani dia main sandiwara ini? Tapi yang dia beri pasti tidak sebanyak yang aku beri. Ambil uangnya. Cepat pergi. Kenapa dia bisa-bisa secara refleks melindungi dia? Rin. Sakit tidak? Aku tidak apa-apa. Dia cuma ingin membuatku kesal. Ingin membuatku cemburu. Karin, jangan menguji kesabaranku. Kalau kamu lewatkan hari ini, aku sungguh tidak akan peduli kamu lagi. Dulu, dia paling takut aku mengabaikannya. Dengar kata-kata ini, dia pasti akan ikut aku pulang. Adrian, aku mencintai Kevin. Aku mencintainya. Cinta sampai rela memberikan segala yang kumiliki untuk melindunginya. Bahkan nyawaku sekalipun. Kamu bilang kamu mencintainya? Lalu aku? Aku tidak pernah mencintaimu. Aku tinggal di sisimu hanya karena kamu punya nilai guna. Hanya karena status sebagai Nyonya Adrian bisa membuatku keluar dari keluarga Karin. Dan setelah bercerai denganmu, aku masih bisa dapat uang banyak. Adapun semua yang kamu kira itu cinta yang mendalam, itu hanyalah uang dan kebebasan yang kubuat untuk menemani kamu main sandiwara. Aku tidak percaya. Kamu sudah berbuat banyak untukku. Bagaimana mungkin kamu tidak mencintaiku, Karin? Kamu sadar apa yang kamu katakan? Adrian, kamu lupa bagaimana aku bisa sampai di sisimu? Untuk uang, untuk uang. Aku tak pernah mencintaimu, aku tak pernah mencintaimu. Tidak percaya, aku tidak percaya. Lalu anak itu? Kalau kau tidak mencintaiku, kenapa kau pertahankan anak kita? Aku tahu, kau cuma ingin menahanku di sini. Dengan memainkan. Cuman taktik pura-pura menjauh untuk mendekat, kan? Benar kan? Adrian masih belum mengerti juga anak ini adalah milikku sendiri. Sedangkan soal ayah si anak, bisa siapa saja. Aku Karin mempertahankan anak ini karena aku Karin mampu menghidupinya. Bukan karena dia mengalirkan darahmu. Anak. Anak itu juga bagian dari rencanamu. Ya. Kalau begitu katakan padaku. Di malam-malam yang begitu banyak itu kau berbaring di pelukanku. Berkali-kali bilang Adrian aku cinta kamu.
Itu semua apa? Apa? Adrian, bukankah dari awal kau sudah tahu aku sedang berakting? Tentu saja aktingku harus meyakinkan. Kalau aku tidak berakting sampai membuatmu mengira aku benar-benar mencintaimu sampai begitu rendah diri, mana mungkin aku bisa dapat uang keluarga Adrian? Aku tidak percaya, ini tidak benar. Rin, kau mencintaiku kan? Cepat katakan kau mencintaiku. Cepat katakan kau mencintaiku. Lepaskan. Kamu menyakitinya. Adrian, perlu kuingatkan lagi, di hari pertama pernikahan kau masih bilang, Karin, Aku tak bisa memberimu cinta. Aku hanya bisa memberimu uang. yang kucintai adalah Sasha. Sekarang kita berdua sudah dapat apa yang kita inginkan. Apalagi yang tidak kau puas. Waktu itu aku kira Sasha itu. Dan aku dengannya tidak ada hubungan apa-apa. Aku bisa jelaskan padamu. Aku tak mau dengar penjelasanmu. Aku sama sekali tidak peduli. Kukatakan sekali lagi terakhir kalinya, aku tak pernah mencintaimu. Pulanglah. Sashamu masih menunggumu di rumah. Pergi. Keluar. Turun salju. Dia berdiri di luar sepanjang malam. Rin, kamu mau lihat dia? Tidak. Ada sedikit ketulusan di balik kepalsuan. Apa gunanya? Berdiri semalaman saja sudah membuatku lelah. Dulu, aku menyuruhnya berlutut di atas pecahan kaca sampai subuh. Betapa sakitnya dia waktu itu. Karin. Sudah kuduga, Karin akhirnya juga tidak tega. Dia pasti tidak akan benar-benar meninggalkanku. Tuan Muda, kau sudah bangun. Karin di mana? Apa dia sedang di dapur? Apa sedang memasak bubur untukku? Tuan Muda, kemarin malam kau pingsan di depan toko bunga. Aku yang mengantarmu ke sini. Nyonya Muda saat itu sedang menutup toko. Dia hanya melirikmu sebentar, lalu pergi sambil menggandeng tangan pria lain. Dan pergi. Oh ya Tuan Muda. Saat aku sedang menyusun cadangan rekaman rumah tua, aku menemukan beberapa cuplikan yang sudah dihapus. Menurutku, kau harus melihatnya sendiri. Kakak, kau pikir dengan dia setuju menikahimu, kau sudah menang? Saat dia melihat darah mengalir di pergelangan tanganku, dia panik sampai suaranya gemetar. Dia memelukku erat dengan mata memerah sambil berkata, Sasha, aku tidak bisa kehilanganmu untuk kedua kalinya. Orang yang dicintainya hanya aku. Selama aku masih istri sah, kau akan selalu jadi wanita simpanan. Apa maksudmu? Aku tidak. Minggir.
Karin, kali ini Mas Adrian pasti akan muak dengan perempuan jalang sepertimu. Sasha. Mas Adrian, kamu akhirnya datang. Aku kira kamu benar-benar tidak mau aku lagi. Adrian, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang kamu lakukan pada Karin semuanya sudah aku ketahui. Setiap hal yang kamu lakukan padanya akan aku balas satu persatu 100 kali lipat. Mas Adrian, aku tahu aku salah. Aku hanya terlalu mencintaimu. Diam. Sasha, dasar bajingan kamu yang menghancurkan aku dan Rin. Aku akan membuatmu hidup tak bisa mati tak bisa. Sudah di ambang kematian. Masih tertawa apa? Aku tertawa karena kasihan padamu, tertawa karena kamu pantas menerimanya. Kamu sendiri yang menghilangkan Karin, sekarang masih mau menyalahkanku, jangan harap. Sejak kecil, Karin selalu diremehkan di keluarga Jiang. Merasakan betapa kejamnya dunia, dia paling tak berperasaan dan tak berhati. Dia mendekatimu dengan tujuan memanfaatkanmu untuk keluar dari lumpur keluarga Jiang, menganggapmu batu loncatan mesin ATM, semua itu benar. Tapi, aku bisa melihat dalam permainan penuh perhitungan ini, dan penuh tipu muslihat Karin sebenarnya juga padamu pernah punya sedikit ketulusan. Tapi dasar bodoh tak tahan godaan berhubungan tidak jelas denganku. Sekarang dia pergi, kamu pura-pura cinta di sini buat siapa? Diam. Bahkan jika kamu mencekiku sekarang, Karin tidak akan pernah mencintaimu lagi seumur hidupnya. Kamu bohong, kamu bohong, kamu bohong. Kamu bohong. Rin bilang sendiri padaku, dia bilang akan mencintaiku selamanya. Kamu bohong. Adrian, ingat bagaimana kamu menyiksanya dulu, perlu aku ingatkan? Ya, apa saja yang telah kulakukan padanya? Rin, dengarkan biar ku jelaskan. Aku datang untuk menjemputmu pulang. Rin, ada apa? Sepertinya bayiku menendang. Menendang lagi. Bolehkah aku menyentuhnya? Kevin, kamu benar-benar tidak keberatan dengan anak ini? Rin, yang kucintai adalah kamu. Kamu yang utuh. Anak ini juga bagian dari hidupmu. Aku akan cinta sama induknya, cinta juga sama anaknya. Anakmu juga anakku. Apapun keputusanmu, untuk tetap mempertahankannya atau pilihan lainnya, aku akan selalu ada di sisimu, mendukungmu, menjagamu. Apapun keputusanmu, aku akan selalu ada di sampingmu, mendukungmu, menjagamu. Karin. Kamu mau apa lagi? Karin, aku sudah tahu semuanya. Tentang bagaimana Sasha pernah menyakitimu, aku sudah menyelidikinya. Lihat, aku sudah menghukumnya. Tenang saja, dia tidak akan pernah lagi berani mengganggumu. Pulanglah bersamaku. Karin,
Dulu aku bodoh. Termakan omong kosongnya. Aku bersumpah, selama aku ada, tidak akan ada yang bisa menyentuhmu. Pulanglah bersamaku. Aku ingin menebus kesalahanku. Memberikan yang terbaik untukmu. Adrian, setiap kali Sasha berbuat jahat, bukankah kamu yang diam-diam mengizinkannya? Karin, bukan seperti itu. Sasha bisa berani seperti itu karena dia mengandalkan kekuatanmu. Maafkan aku. Aku tahu aku salah. Karin, aku benar-benar tahu salahku. Dulu kukira, orang yang menyelamatkanku adalah Sasha. Jadi aku memberikan semua cintaku padanya, tapi sebenarnya yang menyelamatkanku adalah kamu. Orang yang selalu kucintai juga kamu. Karin, kumohon, bisakah kamu memberiku kesempatan sekali lagi? Adrian, yang kamu cintai adalah bayangan yang kebingungan di tengah malam itu. Bukan aku yang sebenarnya. Kalau tidak, ketika kamu bertemu denganku lagi, mengapa hatimu tidak tergerak? Aku. Rin, dengar dulu penjelasanku. Setelah aku tahu kebenarannya, aku langsung mencarimu. Terus? Aku ingin menebus kesalahanku. Membawamu pulang. Adrian, kamu benar-benar menjijikan. Dulu kamu mengira Sasha adalah penyelamatmu. Langsung memanjakannya setinggi langit, menuruti semua kemauannya. Sekarang setelah tahu itu aku. Bahkan saat memohonku pulang masih penuh kesombongan. Itu sudah kebiasaanku, Rin. Oh, begitu. Kamu bukannya suka uang? Baik, asalkan kamu ikut aku pulang. Semua asetku aku pindahkan atas namamu. Adrian, pergilah, aku tak mau melihatmu lagi. Bapak Adrian, kamu tidak diterima di sini. Segera pergi dari sini. Kamu cuma tukang kebun. Berani-beraninya membantahku. Karin, kamu buta ya? Kamu lebih memilih menerima si miskin yang tak punya apa-apa daripada ikut aku pulang terus menjadi Nyonya Adrian yang terhormat. Apa yang bisa dia berikan padamu? Beberapa bunga lusuh? Dia memberiku sesuatu yang tak akan pernah bisa kau berikan. Rasa hormat. Dan ketulusan. Ketulusan itu berharga berapa? Baik. Kalau kamu keras kepala juga, jangan salahkan aku nanti. Ayo. Bawa Nyonya pulang. Sedangkan si tukang kebun ini patahkan tangan kakinya. Buat dia seumur hidup tidak bisa turun dari tempat tidur. Siap. Adrian, hari ini kau tak akan bisa membawa siapapun. Sok keras kepala. Arga Gunung. Kamu siapa? Bapak Bima Angkasa. Maaf, saya terlambat datang. Membiarkan orang-orang tak tahu diri ini mengganggu Bapak dan istri Bapak. Arga Gunung. Kau adalah asisten pribadi kepala dari grup Bima, konglomerat top dunia itu. Arga Gunung. Bapak Banyu, gelar Pangeran Teluk Permata memang cukup terkenal. Tapi di hadapan orang terkaya di dunia, itu tak ada artinya. Orang terkaya di dunia? Maksudmu, Bima Angkasa adalah orang yang mengendalikan perekonomian global, orang terkaya di dunia Bima Angkasa? Keluarga Banyu di Teluk Permata, bagi grup Bima, mereka hanya seperti semut yang bisa diinjak-injak. Beraninya kau bicara soal kekuasaan di hadapan Bapak Bima dan berani mengganggu istrinya. Barusan kau bilang, mau mematahkan kakiku. Aku? Banyu Samudra. Hubungan kita dari awal sudah tidak tulus dari kedua belah pihak. Kalau mau main, main sampai habis. Jangan sampai akhirnya kau seperti perekat anjing yang membuatku muak. Jangan ganggu Senja lagi. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Mas Bima, kamu berhasil.
Kamu berhasil. Iya, Senja, demi masa depanmu yang cerah, aku harus berhasil. Kesempatanmu untuk bangkit telah tiba. Maksudmu apa? Karin berhasil mendekati orang terkaya di dunia. Kevin, Apa yang kau ingin aku lakukan? bukankah kau paling jago merayu pria? Asalkan kau bisa naik ke ranjang Kevin, kau akan jadi istri orang terkaya. Nanti hidup mewah, semua yang kau inginkan akan tersedia. Karin, si bajingan itu, kenapa nasibnya bisa seberuntung itu? Dulu aku bisa merebutmu darinya. Sekarang, aku juga bisa merebut orang terkayanya. Karin, akan kubuat kau sadar. Kau hanya bisa kujadikan alas kakiku. Sayang, mulai sekarang jangan lagi capek-capek ke toko bunga. Sekarang ini masa krusial bagimu. Tuan Kaya Raya Kevin, sekarang aku memang sudah bukan lagi pemula yang bisa terluka duri mawar. Sepertinya aku memang bisa istirahat sebentar. Pembohong, kau tega sekali menyembunyikannya dariku. Ternyata kau adalah Kak yang selama ini selalu kukenang, Kak Kevin. Kalau begitu hukum aku. Hukum bagaimana? Hukum aku. Untuk menanam mawar untukmu seumur hidup. Arga Gunung, siapkan mobil. Cepat siapkan mobil. Ke rumah sakit. Rin, jangan takut. Aku di sini. Kamu dan bayi akan baik-baik saja. Ayo. Bapak, tenang saja. Istri dan anaknya semuanya baik-baik saja. Si kecil ini belakangan terlalu aktif. Energi dan darahnya agak kurang. Cukup istirahat saja. Terima kasih, dokter. Dengar tidak? Dokter saja bilang anak ini nakal. Nak kecil, dengarkan baik-baik. Di dalam sana jangan nakal. Jangan ganggu ibumu lagi. Kalau tidak, nanti setelah kamu lahir, kamu akan kena hukum. Semua ini seharusnya milikku. Anak itu milikku. Rin milikku. Semuanya milikku. Milikku. Bapak, kepala bagian memanggil Bapak ke ruangannya untuk menandatangani perjanjian perawatan lanjutan untuk istri Bapak. Aku pergi sebentar. Adrian, kamu mau apa? Karin, aku cuma ingin melihatmu sekali lagi. Keluar. Kamu tidak diterima di sini. Karin, hal paling salah yang pernah kulakukan adalah kehilanganmu. Karin, kamu tahu tidak? Akulah yang paling mencintaimu. Akulah yang paling mencintaimu. Karin. Karin, ikut aku. Karin, jangan nakal. Lepaskan cepat. Kamu ini mau apa? Mas Kevin, bagaimana kalau kita lakukan hal yang belum kita lakukan? Karin, dengar kata-kataku. Dokter bilang kamu butuh istirahat total. Demi kamu dan bayi, aku rela menunggu beberapa tahun lagi. Kevin. Itu cuma pengobatan konservatif dari dokter.
Sebenarnya kondisi bayinya sudah cukup stabil. Apa kamu tidak menginginkanku? Karin, kamu pakai parfum? Mas Kevin. Minum air dulu. Air ini. Karin. Aku. Agak pusing. Karin. Kamu sudah bangun. Adrian, kamu mau bawa aku kemana? Berhenti! Kemana? Ke tempat yang tidak ada orang yang mengenal kita. Kita mulai dari awal lagi. Tanpa Kevin, tanpa semua hal yang pernah terjadi di antara kita. Hanya berdua kita. Adrian, kamu gila! Ini penculikan. Kevin kalau tahu kamu membawaku pergi, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Dia. Sekarang dia mungkin sedang di rumah sakit bersama adikmu, sedang asyik berdua. Apa katamu? Dia sekarang. Sasha seharusnya sudah berhasil, kan? Jangan bermimpi. Kevin tidak akan menyentuhnya. Kevin juga manusia biasa. Lagi pula, wanita seperti Sasha yang berkulit putih dan cantik, mana ada pria yang tidak tergoda? Apalagi, aku sudah memberinya obat. Menurutmu, bisakah dia menahan diri? Adrian, kamu benar-benar licik. Rin, wanita sombong sepertimu seharusnya tidak akan mau lagi dengan pria yang sudah tidur dengan adikmu pria kotor seperti itu, kan? Mas Kevin, efek obatnya sudah terasa kan? Jangan ditahan-tahan. Kamu bukan Rin. Di mana Karin? Kapan kamu tahu aku bukan Karin? Baru saja. Bagaimana mungkin? Aku sudah menirunya dengan sangat mirip. Suaraku pun sama persis. Aku bahkan memakai perut palsu. Bagaimana mungkin kamu bisa membedakannya? Rinku, tidak mungkin melakukan hal-hal hina dan menjijikan seperti yang kamu lakukan. Kamu... Aku tanya untuk terakhir kalinya. Di mana Karin? Arga Gunung. Bapak Kevin. Di mana Karin? Di mana Karin? Kevin, jangan sok suci. Aku memberimu 2 kali lipat dosisnya. Bahkan jika kau tidak mencariku malam ini, nanti kau akan cari orang lain. Karin sedang hamil. Dia tidak bisa memberimu itu. Bagaimana? Sekarang kau merasa panas di sekujur tubuhmu kan? Kau tidak bisa mengendalikannya. Racun ini hanya bisa kusembuhkan. Pergi. Tuan Kevin. Jangan. Jika tidak ingin mati, cepat katakan. Di mana Karin? Dia dibawa pergi oleh Bapak Adrian. Katanya dia akan membawa Karin ke luar negeri, ke sebuah tempat yang tidak ada yang mengenal mereka untuk memulai hidup baru. Arga Gunung? Ya. Ke bandara. Oh ya, Rin. Aku bahkan belum pernah melamarmu. Aku belum memberimu cincin. Rin. Lihat. Adrian, kau benar-benar membuatku muak. Rin. Aku janji, kali ini aku akan mencintaimu dengan nyawaku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu tersakiti sedikit pun. Aku pasti tidak akan... Rin. Maukah kau menikah denganku? Ayo kita ke luar negeri. Kita mulai hidup baru. Rin. Ayo kita mulai lagi. Rin. Adrian, gila kau. Lepaskan aku. Cepat pakai ini. Kalau sudah memakainya, kau jadi Nyonya Adrian. Lepaskan. Dengar kata-kataku. Dengarkan. Jangan bikin aku marah lagi.
Perutku sakit. Perutku sakit sekali. Adrian, kau cepat bawa aku ke rumah sakit. Perutku sakit sekali. Tidak bisa. Rin, tahan sebentar lagi. Setelah kita keluar negeri, Kevin tidak akan menemukan kita. Aku akan bawa kau ke rumah sakit terbaik. Aku mohon selamatkan anak ini. Adrian, aku mohon padamu. Selamatkan anaknya. Sudah kubilang tahan sebentar lagi. Tuan muda Kevin, buruk nih. Ada mobil mengejar kita dari belakang. Itu orang-orang Kevin. Mengejar sangat ketat. Mereka menyusul. Mau merebut Rinku. Tidak boleh. Gas lebih cepat. Goyangkan dia, cepat. Goyangkan dia, lebih cepat. Rin, jangan takut, aku di sini. Kau baik-baik saja? Setelah kita menggoyangkannya, kita langsung ke luar negeri. Kita akan bersama lagi, Rin, aku di sini. Jangan takut. Bapak Kevin, luka di tanganmu parah. Bagaimana kalau kita obati dulu? Cepat kejar, tapi jangan sampai tabrakan. Perhatikan keselamatan Nyonya. Mengerti. Adrian, turun. Kamu. Ini pukulan untuk Rin. Rin, kamu baik-baik saja? Ada yang terluka? Aku baik-baik saja. Ayo, kita ke rumah sakit sekarang. Arga. Siap, buka jalan. Kevin, dasar apa yang kau punya untuk membawanya pergi? Aku lebih mencintainya daripada kamu. Aku bahkan rela mengorbankan nyawaku untuknya. Adrian. Rin, kamu memukulku? Adrian, cintamu benar-benar membuatku muak. Rin, aku benar-benar mencintaimu. Semua yang kulakukan karena aku tak ingin meninggalkanmu. Cinta? Kau menyebut ini cinta? Cintamu egois, posesif, dan melanggar hukum. Kau mengabaikan keselamatanku dan anak kita demi nafsumu sendiri. Kau sama sekali tidak mencintaiku. Kau hanya mencintai dirimu sendiri. Itu karena aku terlalu panik. Semua yang kulakukan karena aku... Posesif bukan cinta. Itu kejahatan yang nekat. Adrian, bajingan sepertimu tidak pantas bicara tentang cinta. Arga. Siap. Serahkan semua dokumen dan bukti ke polisi. Siap. Rin, ayo kita pergi. Rin, di hatimu masih ada aku. Kamu masih tidak tega, benar kan? Adrian, kamu masih saja berkhayal. Aku datang untuk memutuskan khayalan terakhirmu. Anak ini akan segera lahir. Aku ingin kamu menandatangani perjanjian ini. Mulai sekarang, dia adalah milik Karin sendiri, bukan milikmu Adrian, bukan milik keluarga Joe. Tidak ada hubungan apapun selain hubungan darah. Karin, kamu tidak boleh melakukan ini. Ini adalah keturunanku, adalah penerus keluarga Zhou. Karin, kalau kamu menandatanganinya, kamu tidak boleh melakukan ini. Aku jamin kamu bisa hidup tenang di dalam sana nanti. Kalau kamu tidak menandatanganinya, Kevin punya banyak cara untuk membuat sisa hidupmu di dalam sana lebih buruk dari mati. Rin, kalau aku menandatanganinya, kamu bisakah sesekali datang menjengukku?
Setelah tanda tangan ini, kita hanya orang asing. Rin. Jangan datang ke tempat seperti ini lagi, sial. Baik. Aku akan mendengarmu mulai sekarang. Berita dari stasiun ini. Dahulu, raksasa Teluk Permata, Grup Zhou, karena 3 tahun lalu, kehilangan pemimpin menyebabkan operasi yang buruk. Hari ini, resmi menyatakan bangkrut dan diakuisisi sepenuhnya oleh Grup Gu yang menyelesaikan akuisisi penuh. Hancur. Keluarga Zhou benar-benar hilang. Selain itu, hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan ketiga dari Presiden Grup Gu, Bapak Kevin, dengan istrinya, Karin. Pernikahan, ulang tahun ketiga, juga merupakan perayaan pernikahan abad mereka. Ayah, pasang cincin untuk ibu. Baik. Rin, di hidup ini, di hidup yang berikutnya, kamu adalah satu-satunya Nyonya Gu untukku. Sayang. Nanti kita bertiga akan hidup bahagia